Oke, pemirsa, teman-teman, sahabat, sebelum Anda menyelesaikan rubik 3x3, alangkah baiknya kita mengenal dahulu apa rubik 3x3 itu, istilah-istilah apa yang ada di dalamnya, dan bagaimana penggerakannya. Hal ini penting bagi kita untuk mengenal agar kita bisa menyelesaikan, memahami maksud dari tulisan yang dibuat atau istilah-istilah rumus yang digunakan. Oke, ini disebut rubik 3x3x3 karena memiliki 3 lebar, 3 panjang, dan 3 tinggi. Oke, rubik ini, rubik yang pertama kali dibuat oleh pencetusnya, maksudnya modelnya, bukan rubik ininya. Selain itu banyak rubik-rubik yang lain. Kebetulan saya hanya punya sedikit. Oke, perkembangannya makin banyak. 3x3 itu lumayan paling banyak. Seperti ini kita lihat, ini adalah 3x3 dalam bentuk void atau bolong. Ada juga 3x3 dalam bentuk atau istilahnya dengan bentuk mirror, dan hal lainnya. Bahkan pengembangannya pun sampai ukurannya bisa diperkecil lagi, perbanyak lagi. Ini 3x3 ini warna yang biasanya di depan adalah warna merah, di belakang orange, samping kanan hijau, samping kiri biru. Yang paling penting adalah kita pahami di atas kuning dan di bawah adalah hitam atau putih. Oke. Yang paling penting adalah kita memahami warna kuning di atas dan menyelesaikan dahulu hitam atau putih di bawah. Kenapa saya bilang hitam atau putih? Ini base-nya putih, warna rubiknya putih, sehingga warna yang digunakan untuk stikernya adalah hitam. Beda dengan namanya base yang warna hitam. Sebelum saya nggak bawa yang 3x3-nya, kita lihatnya di sini aja. Ini 3 rubik yang lain, base-nya hitam, maka stiker yang digunakan adalah warna putih. Oke. Kenapa kita memahami dulu ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah? Karena ketika kita mendapatkan ini harus dipahami awalan kita. Titik yang paling utama yang kita kenal adalah bagaimana kita memulai. Adalah kita menentukan, mengetahui dulu mana yang disebut dengan core atau inti. Di sini core adalah warna yang tengah ini. Ini disebut core karena kita bergerak kemanapun, dia tidak bergerak kecuali kalau rumus yang tengah diambil. Oke. Itu disebut core karena intinya. Dan core inilah yang tidak akan berubah. Maka sebelum kita menyelesaikan, kita harus memahami dulu bahwa ini adalah satu core. Di sini ini kita anggap core merah, core hijau, core biru, kuning, dan hitam. Kita ketika sudah memahami core itu, maka kita bisa menyelesaikan selanjutnya. Di sini pun ada yang namanya core. Di sini pun ada yang namanya core, meskipun core-nya posisinya berbeda. Oke. Kita bahas lagi side. Side itu adalah posisi sisi di pinggir ini, yaitu yang bagian yang hanya mempunyai 2 warna. Kalau core kita menggunakan 1 warna. Tadi core ada merah, core hijau, biru, kuning, hitam, dan jingga atau orange. Sedangkan sisi 2 warna, sehingga terdapat 8. Ini merah hijau, atau mau kita sebut hitam merah, hitam hijau, hitam biru, hitam jingga. Sedangkan di atas ada kuning merah, kuning hijau, kuning orange, dan kuning biru. Itu yang disebut sisi. Selanjutnya kita juga memahami bahwa ini ada corner. Corner adalah sudut yang berisi 3 warna. Hitam merah hijau, hitam merah biru, hitam orange hijau, hitam orange biru. Kemudian sama di sini juga kuning merah hijau, kuning merah biru, kuning hijau orange, kuning biru orange. Ada 8 juga. Itu yang harus kita pahami. Sebut lagi, core, side, dan corner. Inti, sisi, dan sudut. Itu juga kita bahas juga adalah pergerakannya. Ini disebut dengan right.
arah jarum jam, telunjuk kita gerak itu right atau R, ini sebut right accent. Right accent, right accent, right, right. Ini sebut left. Left justru ke bawah karena arah jempol kita, kalau kita lihat ke kanan ini sini. Jadi ini left, left accent, left accent, left accent. Selanjutnya ada namanya U. Ingat jempol kanan kita. U. Ini U accent, U accent. Justru ketika ini U, ini adalah down. Down, dan aksen, dan aksen. Ulangi lagi, right, up, down, left. Selanjutnya front, front, front aksen, front aksen. Back, back, back aksen, back aksen. Dan ini mirip kayak kanan, tapi posisinya yang diambil yang tengah, mid, mid, mid aksen, mid aksen. Selain itu juga ada namanya yang dikaitan dengan posisi X, Y, dan Z. Itu menggunakan posisi arah posisi saja. Oke. Jadi ketika ada yang namanya posisi begini, posisi begini, posisi begini, itu X, Y, Z. Selain itu juga ada yang menggunakan huruf kecil. Huruf kecil, contohnya ini right, R kecil, L aksen kecil, L kecil, atau front kecil, front besar, front kecil. Itu sebut front. Ada juga menggunakan huruf angka 2, artinya dia double. Kalau kita gunakan ini adalah up, kalau ini adalah double up, up, double up, double up. Ini right accent, ini right, double right. Kalau double right, posisi arah mau right accent atau right itu sama karena ada 180 derajat. Oke, itu pengenalan huruf. Kenapa? Karena kita akan nanti dibahas adalah bagaimana membuat mengenal rumus. Oke, contoh. Kita ada 9 rumus, misalnya ini right, up, right accent, up accent, right, up, right accent, up accent, right, up accent, right accent. Ini untuk mengenal finger trick. Ini udah kelewat tadi 1 kali. Nah, oke. Nah, ini udah betul ya. Ulangi lagi 6 kali. Oke, itu contoh-contoh pengenalan simbol-simbol yang digunakan. Nanti ketika kita membahas rumus, kalian memahami walaupun hanya sebuah tulisan angka, huruf-huruf kecil, notasi, kalian memahaminya. Setelah itu, silakan Anda membuka tutorial kami. Mudah-mudahan Anda memahaminya. Jika ada kesalahan, tolong perbaiki. Terima kasih. Ketemu lagi untuk tutorial selanjutnya.